Adjaya 12 Sloka 13. Artinya, dia yang tidak membenci segala makhluk hidup, bersahabat dan cinta kasih, bebas dari sikap keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka dan duka, pemberi maaf. Santi, Santi, Om. Ananda berdua luar biasa. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Pujawali kepada Bapak Bayu Permana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ketua Pariwisata Hindu Dharma Kabupaten Bekasi, Bapak Kombes Pol Dr. Andes Imade Pandita MSI. Yang saya hormati Bapak Gede Artawak selaku Ketua Banjar Kabupaten Bekasi, dan juga para Ketua TP dan Ketua Kelembagaan organisasi keagamaan yang ada di lingkungan Parlemen Agung Jakarta Pusat. Di tengah-tengah kita telah hadir seseorang yang luar biasa. Selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan Inangadana SAG selaku narasumber dalam acara Dharmatula hari ini, dan juga matur semua atas kedatangan dari Bapak Dr. Gigi Nyoman Suartano selaku moderator dalam acara kali ini, dan juga Ibu Made Israeli Sarjana Ekonomi sebagai MC. Terimalah penganjali dari Tiang. Om Swastiastu. Di pagi hari yang cerah ini, kita berkumpul dalam acara Dharmatula yang merupakan serangkaian acara dari Pujawali yang nantinya puncak Pujawali akan dilakukan pada Sumpah Warige tanggal 14 Mei 2002 nanti. Dan ini adalah minggu kedua serangkaian acara Pujawali, di mana minggu pertama kita sudah melakukan masuk Yuning dan juga tampil ring kriya Ratu Pedanda Gede Punia Fadil.
Dan untuk Puja Wali kali ini dan sekaligus tema dari Dharma Tula adalah melalui Puja Wali ketiga Pariangan Agung Jagannatha Pasundan, mari perkuat toleransi menuju kabupaten yang rukun dan damai. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat Sadarma yang berbahagia, kata toleransi bukan suatu barang baru bagi kita karena sudah sering kali dan sudah sejak lama ditemukan. Namun tidak keseluruhan elemen masyarakat bisa menerapkan dengan baik dan benar. Ya, kita juga sudah banyak melihat contoh baik dari komunitas kecil maupun komunitas besar. Contohnya suatu negara di Timur Tengah di mana negara itu hancur akibat tidak mengamalkan toleransi antar umat beragama. Dan satu teori yang saya tahu bahwasanya orang pintar secara akademis itu banyak, namun tidak semua orang pintar itu bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat secara utuh. Jadi melalui Dharma Tula kali ini kita akan merefresh dan mereminder kepada seluruh umat, khususnya umat Hindu, agar senantiasa selalu menjaga toleransi agar Kabupaten Bekasi secara umum dan bangsa Indonesia secara luas itu bisa rukun dan damai. Bapak Ibu umat Sadarma yang berbahagia, dalam rangkaian Puja Wali ini adalah hari yang spesial di mana saudara kita yang Muslim juga sedang melaksanakan ibadah puasa dan sebentar lagi akan melaksanakan Idul Fitri, sehingga dalam rangkaian Puja Wali ini kami juga mencoba untuk menambahkan satu acara di mana akan ada bagi takjil hari ini untuk menghormati umat kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Demikian sambutan dari yang selaku Ketua Puja Wali ketiga ini. Selamat mengikuti acara Dharma Tula yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Mohon jika Bapak Ibu umat Sadarma yang berbahagia dan juga adik, jika ada pertanyaan ataupun masukan jangan segan untuk menyampaikan ke narasumber. Demikian atas sambutan dari dia yang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Paisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi sekaligus untuk membuka acara Dharma Tula hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Kombes Pol Purnawirawan DRS Imade Pande Cakra MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terlebih dahulu dia aturkan pengenjali. Om Swastiastu. Puja studi kita aturkan kepada Edo Sandiwase pada hari ini Minggu 25 April 2022 kita semua dianugerahi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara Dharma Tula ini dalam keadaan sehat. Yang sangat saya hormati Bapak Kolonel Infantri Purnawirawan Nagana Esaki, sesepuh umat Hindu bukan hanya Bekasi tapi seluruh Indonesia. Beliau ini beberapa kali sebagai Sekjen PRI Pusat dan yang lalu beliau adalah Ketua Sabah Walaka PRI Pusat. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Iman Sotanu. Yang perhatikan beliau ini juga tokoh yang sangat memotivasi ya. Beberapa kali beliau tampil sebagai moderator, apalagi pada masa yang kemarin itu, masa pandemi online. Yang hormati Bangku Lanang Istri Sanin Suci, yang saya hormati Ketua Sukarka Bayar Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Ketua WHDI Sarati Banten, para Ketua Tempek, yang saya hormati Ketua Pasraman Taman Dharma Widya sekaligus Mangku Wayan Agus Budayana, yang dihormati juga Ketua Yayasan Taman Dharma Widya dan adik-adik siswa Pasraman Taman Dharma Widya. Baik, terlebih dahulu yang mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Puja Wali ketiga Bapak Gede Bayu Permana
yang telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan termasuk Dharma Tula hari ini. Ya, ini apresiasi ya. Setelah didesain ternyata kelihatan bagus ya. Gedung pasraman kita yang sekaligus sebagai aula. Baik, kita hidup di Tatar Pasundan. Ya. Saya bawa buku yang ditulis Pak Arif Wibowo, judulnya Peradaban Sunda Kuno. Ya. Ini mungkin perlu kita ketahui atau perlu kita baca. Mengapa kita hadir di sini? Pernah nggak terpikir mengapa kita orang Bali jauh-jauh dari sana atau dari Lampung berkumpul di sini? Kalau kita baca sejarah, ya, ternyata kerajaan tertua di Indonesia itu bukan Kutai Kartanegara Matadipura, tetapi kerajaan Salakanegara. Salakanegara ini diidentifikasi tempatnya kemungkinan di lereng Gunung Salak, dekat Puro Perianagung Jakarta sekarang. Karena di sana ada desa Salaka. Dan nama Gunung Salak sebenarnya bukan Salak, tapi Salaka, cuma diucapkan Salak. Kemudian juga ada, karena zaman dulu itu kerajaan tidak menetap di satu tempat, pindah-pindah, juga ada di Sumedang atau di Pandeglang, dan juga termasuk di Jakarta di Condet. Karena di Condet sampai sekarang ada sungai namanya Sungai Salaka. Nah, dalam perjalanannya kerajaan Salakanegara ini yang didirikan oleh seorang pangeran dari Barakawarsa menikah dengan putri Kitiran yang bernama Pohaki Larasati, kemudian menurunkan raja-raja Salakanegara dari Dewa Warman 1 sampai 8. Nah, setelah Dewa Warman 8, menantu beliau mendirikan kerajaan baru namanya Tarumanagara. Di mana Tarumanagara itu? Tarumanagara itu adalah se-Jawa Barat ini, yang ibu kotanya namanya Sundapura. Ibu kota Tarumanagara bernama Sundapura. Di mana Sundapura? Ternyata di Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi ini dulu namanya Sundapura. Nah, di Karawang itu kalau kita mau masuk, mau belok kiri ke arah Candi Jiwan, ada namanya Tanjung Pura. Jadi Karawang itu dulu namanya Tanjung Pura, belum Karawang. Nah, dalam perjalanannya kerajaan Tarumanagara ini dengan raja terkenal Prabu Purnawarman, ya, kemudian berkembang menjadi dua kerajaan, kerajaan Sunda dan Galuh. Dibatasi oleh Sungai Citarum. Dari Karawang terus ke sana sampai ke Banyumas, itu kerajaan Galuh. Dari tepi Wargebong itu terus tembus sampai ke Merak, itu kerajaan Sunda. Ini kerajaan Sunda atau kita sebut dari Salakanegara sampai nanti kelumpuhan Pajajaran itu berlangsung 11 abad. Itu disebutkan di dalam peradaban Sunda kuno. Nah, dalam perjalanannya raja berganti sampai suatu saat kerajaan Sunda dan Galuh itu berhasil dipersatukan menjadi Pakuan Pajajaran atau Sunda Galuh dan ibu kotanya Pakuan Pajajaran, Bogor sekarang. Nah, pada masa itu Majapahit sudah mencapai puncak keemasannya di bawah Raja Hayam Wuruk. Beliau akhirnya meminang putri dari Pajajaran, putri dari Prabu Linggahwana yang bernama Dyah Pitaloka. Prabu Linggahwana bersama putri yang diiringi beberapa petinggi dan hanya sebagian kecil kerajaan akan meninggalkan kerajaan Pajajaran ini. Beliau memanggil keponakannya yang bernama Jaya Dewata. Saya akan ke Majapahit menandakan putri supaya Ananda meninggalkan. Siap. Berangkatlah Prabu Linggahwana bersama Dyah Pitaloka ke Majapahit. Sampai di Buban terjadi perbedaan pendapat hanya karena serah-serahan itu yang mestinya diserahkan ke Prabu Hayam Wuruk ditaruh di satu tempat yang biasa digunakan untuk menaruh upeti. Di Prabu Linggahwana dan pemilihnya kalau sekarang ditaruh di tempat penopang upeti, berarti kita dianggap sebagai
bagian dari mencoba penjajahan. Terjadilah perang. Luar biasa. Pasukan Linggabuana ini berubah menjadi singa, menjadi macan. Tapi karena kalah jumlah akhirnya kalah. Keponakan beliau yang tadi dititip itu, Jaya Dewata, akhirnya dinobatkan menjadi Raja Pajajaran dengan bergelar Sri Baduga Maharaja. Nah, di Tatar Pasundan tidak biasa menyebut langsung nama raja. Diberilah dia nama Silih Wangi. Silih itu artinya pengganti, Wangi itu raja. Jadi Prabu Siliwangi kita kenal, nama sesungguh beliau adalah Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata. Nah, dialah yang berhasil mempersatukan Sunda Galuh itu menjadi satu kerajaan. Tapi pada masa itu sudah masuk agama Islam. Bahkan anak beliau sendiri itu masuk Islam. Santang, Rara Santang itu masuk Islam. Kemudian mendirikan kerajaan Cirebon. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kerajaan Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh, salah satu pangerannya bernama Raden Sanjaya. Raden Sanjaya ini terus ingin memperluas, bergerak ke timur, akhirnya mendirikan kerajaan Mataram yang dikenal sebagai Mataram Kuno atau Mataram Tiga. Raja Mataram berganti. Suatu saat rajanya adalah Danmawangsa Teguh. Danmawangsa Teguh punya adik, diambil istri oleh Prabu Widayati, melahirkan Pangeran Erlangga. Nah, Pangeran Erlangga ini diminta lagi oleh Danmawangsa Teguh untuk melanjutkan sebagai raja. Kembali ke rumah kita yang dulu banget, leluhur kita dulu banget. Ada di sini. Tidak jauh dari sini ada Candi Puro, Candi Blandongan, Candi Batu Lempeng. Itu menunjukkan bahwa dulunya memang di sekitar kita ini adalah pusat-pusat pemerintahan kerajaan Hindu. Dan mudah-mudahan ke depan ya Hindu bangkit kembali sesuai dengan ramalan dari kisah berpalong Maya Dewa. Demikian sedikit dari saya merasa perlu menyampaikan sejarah singkat ini supaya kalau ditanya itu kita bisa mengerti mengapa kita kembali ke sini. Nah, demikian saya ucapkan selamat Dharma Tuno dan sekali lagi yang matur dan semua kepada Bapak Menadano dan Bapak Dr. Manjur Kanu. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kami di lokasi dan terutama kepada siswa Pasrama. Yang akhir dan Pak Santi, Om Santi 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 Om. Kalian dengan baik, mengucap Astuti Angelio masuk Dharma Jawali ketiga perayaan lagu Negara Pasundan secara resmi dibuka. Nggih, matur sesama Bapak Ketua PHDI, Ketua Sabaka Parisada Hidma Indonesia Pusat ya. Dan hari ini beliau tengah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Inengah Dana SAG ya, Bapak Kolonel Infantri Purnawirawan Inengah Dana SAG. Dan hari ini juga beliau didampingi oleh moderator kita yang luar biasa ya. Beliau adalah pengurus pusat ya di Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat di bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan. Sekaligus beliau juga adalah Ketua Badan Kesehatan dan Pemberdayaan Umat ya. Mari kita sambut moderator kita Bapak Dr. Gigi Nyoman Suarkanu. Baik, kepada Bapak moderator waktu dan tempat persiapan. Baik, terima kasih pembawa acara yang telah mempersilahkan kami sudah di depan ini, mendahului sebelum dipanggil. Melalui
saya sampaikan Om Swastiastu. Bapak Ngadana yang saya hormati sebagai narasumber, Bapak Madi Cakre yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus beserta seluruh jajaran yang ada di sini, Ketua Banjar, Ketua Panitia, pimpinan Pasraman beserta seluruh adik-adik, ibu-ibu, baik yang tergabung di dalam lembaga organisasi keagamaan yang hadir di tempat ini. Saya diberikan tugas sekaligus amanah untuk nanti mendampingi Pak Ngadana selaku narasumber, diminta untuk mengelola nanti jalannya dan modul ini. Puja Wali adalah satu bagian dari perjalanan. Salah satunya adalah Dharmatula ini adalah sebagai momentum kita untuk nanti implementasi apa seharusnya harus kita lakukan di dalam kita sebagai umat Hindu dimanapun fungsi dan profesi kita, sehingga kita bukan hanya situasi dan kondisi yang menjadikan damai dan aman, tetapi diri kita akan merasakan bagaimana kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang melekat setelah kita melakukan upaya itu. Yang terakhir adalah tentu kita menginginkan bersama bahwa Kabupaten Bekasi akan, karena toleransinya menjadi rukun dan damai. Jadi itu yang saya sebagaikan pengantar. Silakan nanti Pak Nengah mengeksplorasi lebih dalam lagi, ya. Jadi nanti setelah Pak Nengah menyampaikan, kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan baik pernyataan, pertanyaan, komentar apapun bentuknya, karena kita harus sampaikan hal-hal yang baik untuk bisa diketahui bersama. Baik, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Pak Nengah untuk menyampaikan materi paparannya sekitar 50 menit nih, karena agak panjang ini. Dan panjang ini bukan apa-apa, karena memang penting sekali, penting semuanya, ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Nengah. Silakan Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua Barisan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati pula bila ada jajaran pengurus Parisade Kota Bekasi dan juga para ketua suku duka Kabupaten dan Kota Bekasi beserta jajarannya. Utamanya para pinandita yang sangat saya muliakan, dan umat sedharma baik yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Hindu maupun secara individu hadir di tempat ini yang sangat saya cintai dan banggakan. Ketua panitia beserta anggotanya, pembawa acara, dan khusus kepada moderator, terima kasih. Saya ini pendahulunya Pak Pandey Cakre dan juga Pak Rudite. Dulu saya Ketua Parisade Kabupaten dan Kota Bekasi pada zaman dahulu. Sekarang saya sudah sepuh, usia sudah 73 tahun
tapi masih harus bukan memaksakan diri, harus menjalankan swadharma. Saya sendiri sekarang di lembaga pengembangan Dharma gitu dan masih dipaksa, walaupun saya tidak terpaksa, dipaksa menjadi wakil ketua Sabola ke bidang etika keagamaan dan pengembangan wawasan multikultural. Kalau saya tidak mau, ketuanya akan mundur. Ya inilah, diikat sedemikian rupa. Nah, metegul tanpa tali, istilah Bali. Di beberapa tempat memang juga harus seperti itu. Saya sebagai pembina yayasan, baik yang ada di Bali maupun di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Bali itu dimasukkan saja namanya sebagai pembina oleh beberapa yayasan. Maaf saya berdiri aja, kalau duduk malah capek. Itu melalui implementasi Tatuamasi menuju Bekasi, Rukun dan Damai. Lanjut. Oke, kita lihat Bekasi. Ini wilayah pemerintahan yang memiliki perjalanan sejarah panjang, sudah disampaikan oleh Pak Pandi tadi, berkaitan dengan silsilah kerajaan Salapanagara, Tarumanegara. Jadi menurut catatan sejarah, Bekasi berasal dari kata Bagasasi. Cuman saya baca, ada yang mengatakan baga itu diartikan bagian, sasi itu bulan, tapi sudahlah. Kalau kita jujur, Sanskerta baga itu kelamin perempuan. Kalau jujur ya, kelamin perempuan secara simbolik dia adalah yoni, dia adalah plasma, itu lambang kesuburan. Sehingga Bekasi ini dulu daerah yang sangat subur. Kalau tidak subur, mengapa kerajaan mau di sini? Itu kan logikanya. Nah, karena itu saya tulis begini saja sebagai nama wilayah yang dialiri sungai buatan sepanjang 21 km lebih. Sungainya namanya Candrabaga. Chandra itu artinya bulan, baga itu diartikan lalu bagian dari bulan, atau bulan sebagai simbol prakerti dan surya sebagai simbol purusa. Itu kalau kita membaca Purana, purusa dan prakerti harus menyatu. Tubuh ini juga terdiri dari purusa dan prakerti. Nah, nama ini mengandung makna sebagai wilayah pertanian yang sangat subur dan sejuk, sesubur kandungan dan sesejuk sinar rembulan. Saya bergembira hidup di Bekasi walaupun di kota Bekasi, karena mempunyai makna sesubur kandungan dan sesejuk rembulan. Siapa yang tidak mau berada di areal yang subur dan penuh kesejukan? Untuk mencapai kesejukan inilah kita harus bertoleransi. Lanjut. Nah, pada masa lampau Bekasi merupakan wilayah agraris lumbung padi dan masyarakatnya hidup sejahtera, guyub rukun dengan interaksi sosial yang saling menghargai harkat dan martabat kemanusiaan di bawah pemerintahan yang adil dan bijaksana. Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah pasti isinya itu. Dewasa ini Bekasi menjadi kota dan kabupaten dihuni oleh berbagai suku bangsa. Masyarakatnya heterogen, tradisinya berbeda-beda, bahasanya juga Betawi campuran. Bahasa masyarakat ini Betawi campuran. Mengapa? Nanti kita lihat
lihat di belakang. Nah, kondisi sosial seperti ini tidak boleh menyurutkan niat dan tekad warga Bekasi untuk tetap menjaga memelihara kondisi masyarakat yang guyub rukun dengan suasana hati yang selalu damai melalui sikap seperti yang diwariskan para leluhur. Memang dulu pasti dalam kisah sejarah ada perangnya, ada konfliknya, sekarang juga begitu. Pasti karena dunia ini rule bineder. Tapi kita lihat yang positifnya untuk membanggakan hati kita. Caranya adalah jangan lihat gelombangnya, tapi lihat samudranya. Samudra diterpa berbagai banjir bandang dan air sungai deras yang belum tentu jernih, tetapi sesampai di laut dia menjadi netral. Karena itu mari kita lihat samudranya. Setiap orang punya tata hati. Sekarang dia berbuat buruk, tapi dalam hatinya mereka sudah dihakimi. Lihatlah kebaikannya. Lanjut. Saya tunjukkan fakta dan data kesejarahannya. Jadi sepanjang perjalanan ini secara singkat kita bisa bagi 6 zaman pemerintahan. Zaman kerajaan Tarumanegara itu jadi satu dengan sumbernya Salakanegara, Dewa Warman sampai yang ke-8. Tarumanegara ini terkenal ada prasasti batu tulis yang bunyinya Wikran Tasya Wanipateh Sri Matah Purna Warmana Taruma Nagarendrasya Wisnoriwa pada Dwayam. Jadi disinilah seorang raja memerintah dengan menapakkan kaki Wisnu. Negaranya bernama Tarumanegara dan rajanya bernama Purna Warman, Sri Matah Purna Warmana. Jadi rajanya bernama Purna Warman. Panjang tadi sudah diceritakan. Lalu zaman kerajaan Pajajaran. Nah ini punya lagi perjalanan panjang. Zaman pemerintahan Pangeran Jayakarta tadi sudah disampaikan. Kemudian zaman penjajahan Belanda, VOC masuk, penjajahan Jepang kemudian dengan Perang Asia Timur Rayanya, mulai di zaman kemerdekaan. Ini pun bertahap, tapi Bekasi ini heroik, wilayah patriot, tempat berjuang, dan nama Bekasi terukir dalam sejarah dari Karawang Bekasi, antara Karawang Bekasi, Khairil Anwar. Banyak sajak-sajak heroik dari Khairil Anwar. Dulu kalau aku tak mau ya, tidak seorang pun akan merayu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya, menerkam, menerjang, luka, dan bisa kubawa berlari. Ya hilang, pedih dan perih. Dan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya, Hindu ini ribuan tahun naruh sadap di Bekasi. Tiap zaman tentu membawa pengaruh dan perubahan orientasi nilai sosial budaya. Jadi berubah terus. Orang Bekasi apapun agamanya, suku bangsanya, penduduk Bekasi, dia akan selalu mengubah orientasi nilai sosial budayanya. Tidak ada muleketo hidup ini. Tidak ada kadang warisan dari dulu begini sing dadi. Tidak ada sing dadi, tapi intinya tidak boleh hilang.
Tadi ngelirik-ngelirik. Apa yang masih jarang-jarang itu? Ya, karena sudah mulai ada mau nguyuk tadi. Jadi pada zaman kemerdekaan ini ya, Bekasi secara resmi menjadi pemerintahan daerah kabupaten, tapi daerah swatantra namanya. Ada kawedanaannya, sebelumnya ada apa istilahnya dulu residen ya. 15 Agustus 50 dia berdiri dengan Sesanti Swatantra Wibawa Mukti, yang artinya daerah yang mengurus rumah tangga sendiri, berpengaruh dan jaya makmur. Walaupun sekarang sudah ditanami beton, mudah-mudahan tetap jaya makmur dan subur. Dan berkembang menjadi 15 kecamatan setelah berpisah. Luar biasa. Kemudian Kabupaten Bekasi terakhir berkembang menjadi 23 kecamatan dan 187 kelurahan. Mengapa saya tampilkan ini? Supaya kita tahu kita mau berbuat apa di Bekasi. Sekedar tahu mengapa kita harus toleransi dan sebagainya. Jadi luas wilayahnya memang dibandingkan dengan 23. Posisi saya usah sampaikan kan, kalau barat sudah kota Bekasi dan Jakarta, selatan Bogor, ya, timur Karawang, utara laut. Ya. Penduduk Kabupaten Bekasi 3.157.962. Mungkin lebih, tapi itu yang terdaftar di sensus penduduk tahun 2020. Dengan jumlah rata-rata penduduk 2.479 per kilometer. Lumayan. Ya lumayan padat juga kan. Angka pengangguran, nah ini tercatat 197.147 orang, 6,24%. Ini berpengaruh juga pada kondisi toleransi itu nanti. Komposisi jumlah penduduk Islam 2.536.446 jiwa, Kristen 90.750, Katolik 24.812 di Babelan 1, kemudian di Tambun Selatan, dan di nanti saya carikan, ada catatan saya. Mungkin itu sanggah barangkali. Dan yang mencatat itu Kandepa, pasti. Kandepa, bukan sensus Dukcapil. Masjid 1466, musola 1571. Nah, kalau bicara musola, kita Merajaan Sanggah itu termasuk musola. Dia tidak memerlukan izin pendirian rumah ibadah. Saya menguasai betul peraturan itu karena saya ikut menyusun dan merumuskannya. Ikut menyosialisasikannya juga. Tahun 2005 sampai 2006 kita rumuskan. Gereja Protestan dan Katolik digabung ini menjadi 44, padahal itu kan lain. Pasti lebih banyak Protestan. Katolik bisa dihitung jari karena dia punya aturan main. Berapa paroki baru bisa mendirikan. Aturan itu juga kita harus tahu. Wihara 13 buah, itu pura 3 buah itu. Iya. Tambun Selatan, Babelan, Tarumajaya. Padahal Tarumajaya berapa sih umat Hindunya? Sedikit. Nah, jadi pengetahuan saya itu tidak ada. Kalau di kota Bekasi ada di Kalimalang 1, Jatiluhur, dan di Kampung Jahat. Ini cukup menggembirakan. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bekasi di peringkat 8.
dari 27 kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi nomor 2. Bandung, Kota Bandung nomor 1. Kemudian nomor 3 adalah Bogor, Depok, 4 Bogor, 5 Cirebon, 6 Garut, 7 Majalengka kalau tidak salah, Majalengka atau Cilacap. Mengharuskan saya bilang itu, karena ini memang ning. Saya jadi pimpinan itu kan dari dulu malah ngelatih orang sudah jadi pandita kan. Kalau enggak nanti sud ning jadi neng gitu. Repot gumin. Ya. Lanjut. Kita harus menuju Bekasi sejahtera ya. Nah, untuk sejahtera, rukun, damai, diperlukan kesadaran akan hakikat diri. Coba sebelumnya lihat, balik coba sebelumnya. Ya, ini paling bawah nih. Fakta data tersebut. Lanjut. Kesadaran akan hakikat sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, termasuk warga Bekasi, akan mampu menjauhkan sifat dan sifat eksklusif radikal yang ditengarai dapat mengganggu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ini kayaknya salah. Oleh karena itu pencanangan tahun toleransi, oke. Ini yang kedua ini. Pencanangan tahun toleransi hendaknya mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat, termasuk Hindu, melalui kehidupan sehari-hari sehingga mampu membangun dan memelihara kerukunan sejati. Lanjut. Nah, untuk mencapai kerukunan ini kita lihat permasalahan di Bekasi ya. Tapi saya tidak menohong karena kita coba telisik supaya kita bisa hidup bersama. Kemudian penyebab kedua, pendistribusian kesejahteraan yang belum memenuhi rasa keadilan pada berbagai komunitas masyarakat juga ditengarai menjadi salah satu potensi pemicu konflik, ini pasti, yang kemudian mengkristal ke dalam dilema sosial antara persaingan dan kesetiaan, serta melahirkan kekerasan pada kelompok masyarakat tertentu sehingga mengganggu stabilitas sosial nasional. Ini kita alami pasti. Persaingan antara dilema sosial antara persaingan dan kesetiaan. Bersaing, lalu pengikutnya ini kan setia. Ada setianya tulus, ada yang karena dibayar, kan bisa saja. Ini terjadi. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara ke Hindu sekarang. Kerukunan. Kita tahu pemerintah Republik Indonesia. Oh, ini yang tadi itu sambungannya dari ini. Oh, bisa ini lompat ya. Indonesia tengah mencanangkan tahun toleransi tahun ini 2022. Sesuai dengan judul ini karena tahun toleransi. Toleransi dapat dimaknai sebagai sifat dan sikap tenggang rasa, atau kalau letter luck-nya sifat satu rasa. Sifat satu rasa terhadap perbedaan dengan menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, perilaku dan sebagainya dalam batas yang diperbolehkan ya, atau masih diperbolehkan menurut tata kehidupan yang disepakati. Bangsa Indonesia juga demikian, seperti juga masyarakat Bekasi punya ciri keanekaragaman itu. Nanti bisa ribut
Bekasi ini kalau dimasuki orang-orang yang garis keras. Orang masih mau hajatan mencari air di sumur kuno. Coba di mana itu, di Tanjung Garbus sendiri coba. Mau hajatan harus mencari di sumur itu. Kalau tidak, nasinya mentah. Dia percayai itu. Karena dia sudah membuktikan. Lalu pernah ada CPM ya, anggota POM TNI, yang tidak percaya orang sana. Dia coba. Saya malam-malam coba, ada apa sih di sini? Meditasi, ceritanya tafakur. Lari tunggang langgang sampai hilang pistolnya. Itu kejadian di Tanjung Garbus. Jadi tidak main-main. Kalau kesini untuk menguji coba, pasti celaka. Kalau kita datang untuk sesuatu yang baik, pasti kita selamat. Jadi doa-doa orang tua dulu yang paling manjur pasti untuk kebersamaan. Misalnya ada Wong Sang yang 3 pangrak sejiwa, ada begitu mantranya. Ternyata dia menyatakan diri, saya dengan kamu sama, dengan para buta, dengan sesama manusia, dengan dewa, aku sama. Kita dilindungi oleh apa? Yang tayu, yang para mengisi susahnya cintil. Yang begitu kayaknya dia nyebut dengan penuh keyakinan. Padahal yang kalau diartikan apa orang itu? Bahasa Jemberanilnya apa orang? Lanjut. Jadi sekarang mulai masuk kita. Menurut pemahaman teososiologis, keanekaragaman itu adalah ciptaan dan kehendak Tuhan. Namun juga merupakan pengembangan dari daya aktif manusia yang menggunakan kecerdasan akal budinya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. 2 hal itu saja, kehendak Tuhan dan kecerdasan akal manusia. Perbedaan tentu akan selalu ada dan terjadi di tengah kehidupan masyarakat dan suku bangsa maupun pada komunitas umat beragama dan berkepercayaan. Di wilayah ini kan Jawa Barat ada Sunda Wiwitan, ada hal-hal kesamaan, ada kesamaan atau hal-hal yang sejalan, senada dengan Hindu. Karena dulu dia memang Hindu. Dulu juga saling menyesuaikan. Jadi hidup itu memang harus saling menyesuaikan. Ibarat kita memulai rumah tangga baru. Walaupun sudah pacaran lama, begitu kawin kan masih saling menyesuaikan, ya Bu ya. Ya Bu, nggak bisa langsung cespleng. Bisa. Jadi perbedaan itu memang selalu terjadi. Ini berarti bahwa kebinekaan tradisi budaya, keagamaan, dan kepercayaan itu adalah milik bangsa, harus dikelola, dihargai, disadari sebagai kenyataan realitas sosial. Lanjut. Mengapa? Kalau ditelusuri, ternyata setiap budaya keagamaan mengandung nilai-nilai dharma, kebenaran dan kebajikan yang bersifat intrinsik dan ekstensif, yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh komunitasnya serta dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Jadi nggak boleh kita menyinggung tradisi-tradisi orang lain, keagamaan orang lain, biarkan saja. Kan Gus Dur sudah bilang, kan apa yang dipikirin? Emangnya gue pikirin kan? Biar aja, santai. Mereka orang lain minum bir kok Anda yang mabuk. Ya ini jangan terjadi ya. Jangan terjadi seperti itu. Agama Hindu sendiri mengajarkan nilai-nilai dharma bersifat universal
baik yang terdapat dalam Tattwa Susila Acara, tapi pada hakikatnya bersumber pada nilai falsafah Tattwam Asi, kesadaran hakikat diri sebagai citra Tuhan. Karena itu kita menyebut mikrokosmos buana alit, yang lain buana agung. Orang Kristen bilang citra Allah, ini sebenarnya citra kan gambar. Kita gambaran dari ketuhanan. Kalau bisa menyadari itu, Bapak dan Ibu ini, adik-adik hidup tenang. Setiap kita mau keliru, saya gambaran dari ketuhanan, maka saya tidak akan berbuat keliru. Itulah perlunya Aham Brahma Asmi. Aku adalah Brahma. Penguatan nilai, diperlukan pembinaan ke arah kesadaran beragama secara inklusif, jangan eksklusif. Artinya beragamalah untuk diri sendiri. Kalau orang lain mau ikut tidak masalah. Disertai penguatan wawasan kebangsaan, karena kita hidup di wilayah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, agama Hindu memiliki nilai universal. Upaya membangun kebersamaan, kerukunan itu untuk hidup berbangsa dan bernegara ada disebut dharma negara, sedangkan untuk kehidupan beragama itu dharma agama. Lanjut. Nah, berkaitan dengan dharma negara, ada konsensus nasional yang dikenal dengan 4 pilar: Pancasila, NKRI, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Belum beli yang model begini. Nah, dalam menegakkan pilar kebangsaan tersebut, setiap warga negara Indonesia, apapun swadharma dan tugas kewajibannya, dituntut untuk berkomitmen menunjukkan sifat, sikap, dan tindakan yang terpuji seperti ini. Ini masuk ke ranah agama. Menghormati kemerdekaan negara dan menjaga kedaulatannya dengan melakukan bela negara. Jangan berpikir mendirikan negara berideologi lain. Ini sebarkan. Kita sudah mempunyai negara yang berideologi Pancasila. Bagi umat Hindu tidak ada ekstremisme seperti itu. Sudah jelas. Arcananu Swarajyam di Rigveda disebutkan. Artinya hormatlah kepada kemerdekaan bangsa. Wayam Rastri Jagriyama Purohita. Semoga saya dapat membela pemerintahan atau kepemimpinan dalam kehidupan negara kami. Purohita ya. Mata bumi Putroham Pratibya. Saya tidak ketik di sini karena terlalu panjang ya. Artinya mata itu ibu. Pertiwi ini adalah ibu kita. Putroham Pratibya. Saya ini adalah putranya. Sedangkan kita diauh mata Pritibiyah ma pita jauh. Bumi Pertiwi adalah ibuku dan langit adalah bapakku. Nanti kita di sini orang Padang menyebut di mana bumi dipijak, di sana langit jujur. Jadi begitu datangnya dari sini. Di mana langit, di mana bumi dipijak, di sana langit jujur. Taat hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan. 4 pilar itu besar. Jadi
mereka harus taat kepada peraturan atau dharma yang ditentukan oleh pemerintah, baik yang menguntungkan dirinya maupun yang tidak menguntungkan dirinya. Karena kan takaran untung rugi relatif. Yang kedua, hukum itu menjaga orang selagi tidur. Bayangkan kalau nggak ada hukum, orang bebas merampok, mencuri, membunuh, membegal. Jadi hukum ini menjaga orang selagi tidur, itu dalam nama Dharma Sastra. Selanjutnya yang keempat, selalu berupaya menjalin kebersamaan, memelihara kerukunan dan persatuan. Nanti di bawah ketika bicara kebersamaan, Sam gaca doam sam wadadoam sambu manam si janatam dewa bagam yata turun sam jananam mukasat. Itu nanti slokannya ada. Bersih dalam kitab Chandogya Upanishad dan dalam 4 sukta 8 mantra 7 dinyatakan saya esanima aitat atmyam idam sarvam tat satyam saatma tat tuam asi. Ini sesungguhnya ada di Atharva Veda juga, diambil dari Atharva Veda karena Chandogya Upanishad ini mengambil dari sana. Kita hanya menyebut aku adalah kamu, padahal terjemahan sesungguhnya begini. Itu menunjuk yang tidak terbatas, yang merupakan esensi halus seluruh alam ini adalah dirinya sendiri. Itulah kebenaran, itulah Atman, itu adalah engkau. Tatwam asi, itu adalah engkau. Tuhan adalah kamu. Karena Tuhan adalah kamu, Tuhan adalah kamu, kamu adalah dia. Saya adalah kamu. Dari sana dia mengalir terjemahan itu. Sesungguhnya itu adalah kamu atau tak idam. Itu dan ini sama hakikatnya. Lanjut. Ini untuk pemahaman saja ya, biar bisa menghayatinya. Pemahaman dan penghayatan yang benar terhadap sloka Tatwamasi dapat dilakukan melalui pemantapan kesadaran spiritual. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian spiritual menyangkut hakikat terdalam dari keberadaan setiap makhluk dan penciptanya sendiri. Bicara tentang hakikat manusia, hakikat binatang, hakikat pohon. Ya, kalau di Bali sekarang hari bumi, besok kemarin hari bumi, nanti podalan di sini hari binatang, ya, seperti itu. Spiritual berkaitan dengan hakikat ada atau realitas mutlak dan cara menemukan realitas mutlak itu dalam wujud kesadaran murni. Ini yang dicari kalau Pak Bagus Chandra Semadi di sana meditasi itu harus dicari. Melalui kesadaran murni inilah seorang akan mampu membangun kehidupan yang harmonis, rukun, damai dengan sesama dan alam lingkungannya. Bahkan yang paling utama adalah dengan Tuhan sebagai hakikat ada pertama yang disebut Brahman. Kalau sudah sadar Bapak Ibu tidak saling bermusuhan, tidak saling ngerumpi, ngocehin orang lain, bicara hoax tidak mungkin, karena sayang ini wasita nimitan temanemu Laksmi, wasita nimitan mati kepangguh, wasita nimitan manemu duka, wasita nimitan manemu Laksmi, manemu apa? Mitra terakhir. Karena mulut kita menemukan sahabat. Naik lagi karena mulut kita menemukan kedukaan. Naik lagi karena mulut ucapan kita menemukan kematian. Dan
Sebaliknya karena ucapan juga menemukan kebahagiaan. Ini salah satu yang harus kita kendalikan dalam toleransi. Kalau hanya dalam pikiran Bapak mau mencaci siapapun, gak ada yang tersinggung. Dalam pikiran aja, itu sudah dosa kan? Tapi biarlah pikiran saya yang mencaci. Cicing Polone cicing. Dalam pikiran saja enggak apa-apa. Tapi kalau dilontarkan, apalagi dengan sikap, wah, itu payah. Oke. Melalui kesadaran murni, ya sudah lanjut sudah. Sesungguhnya setiap manusia adalah saudara dari manusia lainnya dan teman dari insan ciptaan Tuhan. Wasudewa kutumbakam. Itu dalam Mahapanisad disebutkan, ayam bandur ayam leti ganana lagu cetasam udara carita namtu wasudaiwa kutumbakam. Ya, kalau orang berpikiran picik, ini bukan keluargaku. Tapi yang berpikiran bijaksana semua adalah saudara. Itu artinya makna dari sloka tadi. Landasan etika moral dalam menjalani hidup dan kehidupan sehingga dapat melaksanakan kewajibannya di dunia ini dengan harmonis. Harus ada solidaritas. Kalau sudah tatuamasi jadi sesanti, ada solidaritas. Solidaritas itu apa? Ya, rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan juga. Nilai falsafah tatuan masih diaktualisikan untuk membangun diri menuju harmonisasi hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan makhluk lingkungan. Kita bicara tentang kalangan. Jangan harmonisasi hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Walaupun parayangan nanti buruk. Parayangan juga di sini Brahma Wihar, rumah Tuhan. Kalau kotori rumah Tuhan ini, Tuhan tidak mau bersinggasana di sini. Bersihkanlah dia. Pawongan harmonisasi hubungan dengan sesama penduduk. Jangan hanya keluarga, jangan hanya umat Hindu, tapi seluruh masyarakat Bekasi. Saya hidup di lingkungan pesantren, tidak ada masalah. Orang mau ngaji terus menerus begitu pakai loudspeaker, biar aja. Kita juga tidurnya di samping gamelan, tidurnya ares juga kan. Telinga ini harus dibiasakan, indera ini. Hidung juga harus dibiasakan. Dulu saya pertama tinggal di Tanjung Priok hampir muntah-muntah. Tidak sebersih sekarang. Tanjung Priok itu bukan main. Saya heran, kok Pak Rojo ini bisa makan di daerah Kumuh itu. Wih, di sini Jakratos saja saya bilang itu. Almarhum ya menemani Pak Farwati. Tapi nyatanya lama-lama hidung saya terbiasa juga. Sedap juga pecel campur. Bau selokan itu. Palemahan harmonisasi hubungan dengan makhluk lain dan alam lingkungannya. Kalau orang Bali ini sudah aman. Dalam teori sudah aman. Dalam praktik belum. Karena belum rata sekali dilakukan pembinaan. Kalau dulu kita ini dibina oleh orang tua, diberikan cerita mengapa harus begini, mengapa ngotonin celeng, ngotonin ubuan, itu istilahnya ngotonin. Kenapa ngotonin punyan kayu, bercerita. Jadi cerita Purana itu orang tua itu turun-turun. Ketatuan kayu dan sebagainya. Tapi sekarang ini tidak sampai itu. Nah, pengertian ini dapat diperluas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya harmonisasi berdasarkan Pancasila, hubungan dengan Tuhan, urusan masing-masing. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu panenteisme sesungguhnya. Jadi Tuhan itu di mana-mana ada,
dan tetap esa, tidak dapat dikurangi dalam hal apapun. Begitu kita memberikan nama, sudah memberikan batasan kepada transcendental Tuhan itu. Awongan dikaitkan dengan kebinekaan bangsa ini. Binekaan Bekasi ini juga penduduknya. Palemahan dikaitkan dengan wilayah Bekasi, NKRI dan seterusnya. Lanjut. Dan welas asih, bebas dari egoisme dan keangkuhan, bersifat pemaaf dan bersikap sama dalam suka dan duka. Tidak usah baca banyak-banyak ayat, ini saja praktekan. Hidup bapak-bapak, ibu-ibu akan selalu tenang, damai. Kalau masyarakat Bekasi bisa mengamalkan satu sloka ini saja, rukun dan damai itu pasti tercipta. Nah, begitulah manusia harus menyadari bahwa dirinya merupakan suatu kesatuan dengan alam semesta ini, dalam Tuhan. Ini panteisme. Kita ada dalam Tuhan, dan Tuhan bersinar di setiap ciptaan ini. Lanjut. Lagi 2 halaman belum nggak salah. Ajaran Trihita Karana sebagai wujud implementasi dari falsafah Weda, falsafah Tatwamasi ini ya, didasarkan atas nilai spiritual Weda. Saya uraikan, ini isinya. Brahman yang transendental, tidak terjangkau oleh pikiran, berkehendak mencipta dengan kemahakuasaannya. Dia menjadi imanen. Isa wasyam idam sarwam itu. Imanen di dalam tubuh disebut purusa. Kemudian mencipta sekalian alam dan meresapi ciptaannya itu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tumbuhan juga tidak bisa hidup, binatang juga tidak bisa hidup. Yang kedua, keanekaragaman ciptaan Tuhan, pluralitas multikultural, adalah kehendaknya. Ciptaan ini diisi oleh kekuatan Tuhan, digerakkan oleh hukum sucinya yang disebut retam. Yat kinca jagatyam jagat. Lanjut. Brahman menciptakan unsur material alam yang disebut prakrti. Brahman menjadikan purusa, hakikat kesadarannya, dalam Upanishad lain disebut Hiranya Garbha, sebagai roh atau kekuatan energi murni dalam segala makhluk dan alam semesta. Kemudian yang keempat, semua yang ada ini bergantung kepadanya. Dia disebut Iswara yang mencipta, memelihara dan melebur kembali. Yang dilebur adalah prakrti, unsur material yang juga abadi. Panca Mahabhuta itu abadi, tapi hanya berubah nama dan rupa. Menurut Samkhya, unsur kesadaran yang mengisi prakrti akan kembali kepada purusa. Tidak ada yang hilang. Yang terjadi hanya perubahan nama dan wujud. Apa yang lebur akan kembali menuju yang satu, ke dalam visi Brahman. Dan keanekaragaman akan lenyap ketika prakrti telah kembali kepadanya. Itu menyatu. Terus lanjut Mbak ya. Oleh karena itu keanekaragaman juga bersifat abadi. Kita di sini warna-warni. Di Bekasi bukan agama aja, internal aja warna-warni ya. Ada kepentingan lain tapi punya etika masing-masing. Tahu membatasi diri. Dan akan selalu ada selama dunia semesta belum kiamat atau mahapralaya. Yang abadi adalah Purusa Atman, yang hakikatnya sama dengan Brahman atau Paramatman. Tatwamasi itu adalah kamu, aku adalah kamu, Purusa adalah Atman, Atman adalah Brahman. Dengan demikian uraian di atas mengisyaratkan kepada umat manusia bahwa kebenaran Tuhan akan dimunculkan bila dia mengerti kebenaran pada orang atau makhluk lain.
sesuai entitasnya, sehingga dengan kesadaran itu dia siap mengorbankan dirinya sendiri melalui cinta kasih yang tumbuh dari lubuk hati yang murni. Lanjut. Bila manusia telah diliputi sinar cinta kasih yang melimpah, maka aspek negatif dari keterpisahan dirinya dengan orang atau makhluk lain bukan lagi merupakan persaingan atau konflik, melainkan akan selalu mengarah kepada rasa simpati dan kerjasama yang harmonis, rukun, dan damai. Lanjut. Nah, dengan meresapi ajaran spiritual ini dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, yaitu tatomasi tadi dan cerita karana, dalam bertindak maka mereka akan menjadi orang budiman yang telah menemukan kesadaran sejati, abhimana manasa. Orang yang telah menyadari sang diri sejati niscaya akan memiliki perasaan ingin bersahabat, berkawan tanpa kebencian, bermaafan, guyub rukun, saling membantu dan berbagi, serta bersatu padu dalam mengemban kewajiban demi kemajuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah sesungguhnya kesadaran akan realitas sang diri merupakan fondasi yang kuat dalam upaya membangun kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai sentosa. Lanjut. Saya tampilkan ini subasita, kata mutiara, kata-kata mulia. Dalam Yajurveda, berbuatlah kebaikan kepada orang lain seperti yang engkau inginkan mereka perbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama, berasal dari Brahman yang esa. Perlakukanlah setiap orang sebagai sahabat karibmu. Inilah toleransi sejati. Jadikan, jangan lihat jenis kelamin, besar kecil, jabatan, kedudukan, agama, etnis, dan sebagainya. Semua adalah sahabat kita. Kita bersaudara, Wasudewa Kutumbaka. Lanjut. Penutup. Budaya adalah keniscayaan bahkan kehendak Tuhan. Maka implementasi nilai universal tatuamasi dan falsafah cerita karena hendaknya diaktualisasikan secara konsisten dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan demikian niscaya jiwa persaudaraan akan tumbuh subur dan solidaritas sosial semakin kokoh untuk menuju Bekasi rukun dan damai yang bermuara pada tercapainya cita-cita luhur bangsa, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Om Sidirasu Tadaswastu. Lanjut. Ternyata sekalian, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Nagana ini. Narasumber kita yang luar biasa ini memang dari sejak awal juga minta kepada saya sebagai moderator, saya akan bicara agak panjang. 50 menit Pak, ini 50, masih sampai 1 jam, ternyata 1 jam. Ya. Jadi beliau berhasil mengkonstruksikan tema ini ke dalam sebuah proses berpikir, kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikan nantinya. Tentu ada 2 hal yang melandasi ini adalah tatuamasi dan kriyitakarana. Sering kita menyebut, sering kita menjadikan dia landasan, tetapi kita tidak pernah menjadikan dia pedoman yang terukur. Terukur dalam arti apa? Terukur dalam arti bahwa kalau misalnya, ini kan sangat bagus sekali nih buat pasraman, ini bagus Pak sebetulnya. Karena tidak hanya agama, tetapi budi pekerti juga masuk di sini yang sekarang didamai-damaikan oleh semua pihak supaya tidak menjadi ekstrem kiri dan kanan, terutama kalau agama kan kanan ya Pak ya, radikal itu. Mungkin ini memang perlu diberikan lebih mendalam lagi kepada anak-anak kita, juga kepada kita, sehingga tadi Pak Nengah sudah dari sejarah misalnya, kemudian di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung,
kemudian masuk kepada sloka yang mendasari ini. Tentu dari uraian beliau itu adalah celah untuk dipertanyakan kekurangan secara teoritisnya, tetapi pasti banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan. Artinya penjelasan Pak Nengah tidak mungkin secara langsung lugas disampaikan di dalam pengertian pada setiap orang itu, penangkapan kan agak berbeda gitu. Nah, oleh karena itu kesempatan berikutnya kami akan berikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa bertanya boleh, kemudian menyampaikan pendapat boleh, membuat pernyataan atau sekaligus mungkin menambahkan hal-hal yang memang berkembang. Karena bagaimanapun juga yang namanya pengetahuan agama bisa kita bedakan keberagaman, beragama dan spiritualitas itu memang harus dibedakan. Artinya tidak serta-merta kita harus menyuruh orang melakukan pelaksanaan keyakinan itu seperti ini. Tidak bisa, karena itu adalah bentuk yang berbeda pada setiap orang. Dalam komunitas mungkin kita perlu menyamakan keagamaan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan 3 orang untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, pernyataan, dan lain sebagainya. Karena di sini saya lihat yang paling mudah kan adalah laki-laki, perempuan, itulah ya. Nanti satunya lagi adalah remaja. Untuk pertama kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu dulu, Niki. Ya. Perwakilan ibu-ibu. Tatuasi ini materinya sangat bagus dan buat saya merasa semakin tenang ya. Tapi ingin saya bertanya begini, kalau di kalangan anak-anak kita ini kan mereka ini ada di, bisa dibilang minoritas lah begitu ya, di lingkungan sekolah, luar lingkungan rumahnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya Tatuam ASI ini juga menjadi salah satu upaya untuk menaikkan kepercayaan diri namanya Pak ya. Jadi tidak merasa minoritas bahwa saya sama dia sama, nggak apa-apa dia lebih banyak, saya lebih sedikit, tapi kan kita sama. Nah, bagaimana caranya membangkitkan rasa itu Pak di kalangan anak-anak kita agar tidak merasa kayak semacam takut, oh nggak enak pakai baju sembahyang, nanti dikiranya apa, nggak enak kayak gitu. Itu mungkin yang perlu kami mendapatkan semangat penguatan agar anak-anak dan kami generasi muda juga semakin percaya diri bahwa kita adalah agama Hindu. Ya, sukses semua. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu. Memang tidak bisa dipungkiri karena Terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Walaupun negara memandangkan tidak ada istilah mayoritas minoritas, tapi aham kare, egoisme itu selalu juga mendorong-dorong seseorang untuk berbicara mayoritas minoritas. Saya akan lebih jauh karena saya selalu berpikiran teologis ya. Ini memang basic saya teologis dan niaika, berpikir tentang hakikat dan berpikir dengan wibeka. Apakah anak itu sudah mampu membedakan secara eksklusif we group and they group? Ini kelompok saya, itu kelompok mereka. Untuk tingkat anak-anak sesungguhnya tidak. Tetapi akibat pengaruh ya sekarang 4.0 ya, bahkan sudah 5. Kehebatan teknologi ini, TI, teknologi informasi, semua kalah cepat. Apapun bisa diakses, sampai hal-hal yang ekstrim pun bisa diakses. Sementara orang tua berusaha berlari
tapi ternyata perubahan itu lebih cepat larinya, sehingga kita berjalan di tempat. Nah, orang tua harus mencari celah juga. Saya contoh kecil begini, anak-anak saya beritahu, ya kita memang tanamkan dulu untuk belajar dia menjadi orang yang ya memiliki kemampuan plus lah, itu rupanya supaya percaya diri dia. Plus itu bukan terpandai di sekolah, bukan. Ada kelebihan-kelebihan kita lihat potensinya untuk bisa menarik perhatian temannya. Anak kecil ini kan seperti seorang seniman. Apakah seorang seniman membedakan apa agamamu, apakah jenis kelaminmu dan sebagainya? Dia bergaul, yang penting dia mengambil peran semua supaya ceritanya berjalan. Anak-anak juga seperti itu sebenarnya kalau memang bisa membinanya. Yang saya tanyakan di sini, karena sudah lingsir, pasti dulu anak yang bertanya-tanya saya. Kalau sekarang cucu, Ampura, saya sangat bersyukur dan terima kasih telah berjumpa dan bertatap muka dengan Bapak Inengah Dane yang dulu-dulu cuma dengar, lihat. Kalau sekarang saya bisa bertatap muka, walaupun saya di PATB pernah sambil lalu, tapi saya bersyukur di sini saya bisa langsung bertanya. Nah, dalam hal ini ampure Pak ya, saya ini kelahiran Jakarta, di luar kata orang minoritas bukan juga, tapi saya bersyukur di dalam keluarga saya semua Muslim. Saya sendiri lain jalur dengan ketemu dengan Pak Wayan Polos. Ya. Bersyukur sekali, walaupun saya dikatakan orang Pandeglang itu kuat yang mana dulu. Nah, dalam hal untuk spiritual mungkin yang kuat, tapi bagi saya yang penting kuat iman saya menjadi wanita Hindu Dharma dari tahun 80. Bersyukur sekali ya Pak ya, menyatukan dua hati yang berbeda. Kita harus berbanyak lapang dada, berbanyak menerima kekurangan dan kelebihan. Kita saling asih. Di saat kemarin Pak Wayan Darmo di Romang dan meninggal, saya membaca sloka yang itu ya Pak, yang buat yang meninggal, tapi saya tidak membaca bahasa Sanskertanya. Saya membaca bolak-balik hanya itu aja. Ya, karena apa? Saya pesan beliau di saat beliau masih hidup, di saat rekan kita dulu meninggal, Pak Ida Bagus, dia kan manggil saya nama kecil aja, Lid, nanti kalau ada yang meninggal kamu baca ini ya. Dia baca Sanskertanya, saya baca itunya apa? Artinya ya. Di saat kemarin saya juga dengan suami, Pak ini gimana ya? Saya kan dipesan sama beliau kalau ada yang meninggal suruh baca ini. Siapa yang mendampingi saya kan gitu? Kata suami, pintas saja. Udah apa yang kamu bisa aja baca itu. Jadi saya biar pas di hati saya. Jadi di saat kita baca itu Sanskertanya kita baca diartikan dengan sloka atau slokanya saja. Saya mohon jawaban agar saya tidak bingung ya. Hanya itu pertama mungkin pengalaman cucu saya dan masalah untuk penjabaran di mana langit dipijak langit dijunjung, dan masalah sloka di tempat yang meninggal. Lalu saya gini, kalau orang Muslim kan kalau dengar orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau untuk orang Bali itu apa? Itunya apa? Itu pernah ditanyakan saya sama cucu saya. Nih itu di masjid ada innalillahi berarti ada orang meninggal. Kalau orang Bali apa ya nih ya kalau kita nyautinya? Terus saya bilang, oh ya nanti kita cari di Google. Jadi soalnya kita percaya dengan Mbah Google. Ya, saya mohon penjelasan dan pencerahannya. Saya akhiri dengan Om Santi Om. Untuk ucapan selamat bertemu begini, Om Swastiastu, memulai pekerjaan Om Anggenamastu, mulai makan, jangan yang panjang,
yang pendek saja. Om Anugraha Berkah di Sanjiwani mau motong ayam, punya nggak bismillah orang Hindu? Punya. Jangankan bismillah, bis kota ada. Ya, jadi Om Pasu Pasaya Yamahi Sirace Daya Dimahi Tami Jiwa Praconaya. Kita mendoakan jiwa yang ayam kayak kambing kayak itu supaya dia kembali dengan tenang ke dunia rohani dia. Ya surga lah begitu. Jadi binatang pun ingin surga, cuman kita karena bukan binatang nggak ngerti keinginan dia kan. Cuman paling kalau gini-gini dia lapar atau haus gitu. Nah, hal-hal yang mendasar harus diketahui oleh anak-anak. Tambahkan juga pengetahuan dengan cerita-cerita, kisah-kisah orang suci. Itu yang masih bisa diterima oleh usia anak-anak. Kalau doktrin-doktrin anak-anak kan agak susah itu, agak sulit. Artinya kita di sini hubungan kita dengan Tuhan yang tetap dengan lingkungan ini. Kalau ada adat istiadat tradisi kita hormati, jangan memaksakan adat dan tradisi kita sendiri. Itu artinya kita memijak bumi di sini. Kemudian kalau ada aturan dari negara di Bekasi harus kita ikuti, itu namanya langit dijunjung. Karena pemerintah adalah bapak kita, walaupun bupatinya misalnya ibu, dia adalah statusnya bapak, pemimpin. Seperti itu pengertiannya kalau kita malah kalau di Sumatera Selatan, di mana apa itu ada berisi sapi menguek gitu, lembu menguek. Ada lagi yang mengumpamakan seperti labu, di mana labu berbuah, jadi dia kan memerlukan bumi itu. Di sana sulur menjulur, jadi sulurnya juga berpegangan, nyari cabang-cabang di atasnya, jadi sahabat dia. Itu di Bali menyama beraya, nyama beraya, triguru ya, guru wisesa, guru lupa, guru pengajian dan sebagainya kalau dibawa ke sana. Peliharalah bumi Bekasi ini. Itu artinya di mana bumi dipijak, langit dijunjung sesuai aturan yang ditetapkan. Ya. Bertanya gitu. Pertama tentang agama. Kalau agama itu yang artinya misalnya agama A tidak dan pergi. A juga tidak pergi mana-mana. Itu ajaran yang diturunkan dari turun-temurun dari leluhurnya sampai sekarang, sampai mewarisi. Kalau misalnya ajaran itu di Bali akan diturunkan dari sesuai dengan adat istiadat Bali, nah, agama. Terus jadi agama itu warisan kita dari leluhur kita ke dalam. Terus ada lagi, kenapa Hindu? Nah, Hindu itu asal dari mana? Kenapa kita menyatakan agama Hindu? Hindu itu ternyata berasal dari kata Sindh, yang artinya suatu peradaban yang membentang antara dari Persia sampai perbatasan Australia. Itu di situ ada berbagai macam ajaran yang sangat turun-temurun, berbeda-beda. Kalau definisi agam dan tidak, gam pergi, idealis namanya di belakang itu sifat.
sifat yang tidak pergi berarti tetap. Itulah sanatana dharma, itu maksudnya. Ya, kebenaran yang abadi. Ya kan di Islam kan gama itu kocak kacir, tidak kocak kacir. Jadi supaya tenteram, itulah diajarkan oleh Islam. Bisa saja dibawa kemanapun bisa. Tapi Hindu itu sesungguhnya adalah dharma, isinya adalah dharma. Kalau agama itu sudah ageman, sudah yang dipraktekkan ya. Jadi kita mengenal tatwa, susila, acara. Susila acara ini sudah ageman ini. Tatwa ini bicara hakikat, itu kebenaran, dharma. Tapi supaya mudah dipahami, sudahlah semuanya agama, karena semuanya bersumber pada tatwa. Itu pertama. Kalau yang diterima turun-temurun itu tidak bisa kita sebut agama. Dia sudah bercampur, sudah diaktualisasikan dalam kehidupan. Ajaran agama diimplementasikan dalam kehidupan, sehingga teraktualisasi dalam praktek ritual misalnya, yadnya yang lain. Itu yang diwarisi turun-temurun. Sedangkan dharma itu sendiri kan diajarkan, bukan dharma diwarisi, karena kebenaran itu harus dicari terus. Ya, dapat referensi ini, oh seperti ini ya. Oh belajar 18 Upanishad saja, 10 saja Upanishad atau 11. Belum ini kok beda sedikit. Setelah selesai kok hakikatnya sama semua. Cuma cara dia beda-beda alur penyampaian. Seperti itu. Kalau kita bicara di Bali, kan zaman resi-resi itu kan beda-beda. Kalau kuturan pasaman kayangan 3, kalau dangyang nirarti ya padmasana. Jadi karena itu dulu Parisade pertama-tama menganjurkan membangun pura di luar daerah Bali dan Lombok, biasanya itu kan Bali Lombok, Bali Timur. Itu sebaiknya mendirikan padmasana saja. Kenapa beliau berpikir seperti itu? Karena dikhawatirkan nanti kesulitan keuangan kan. Nah belakangan ada kebijakan setelah para transmigran itu bangkit, punya penghasilan baik, baru dibolehkan bagi yang mampu silahkan bikin kayangan 3. Ini untuk Bali, untuk etnis Bali yang menganut tradisi Bali. Jadi Parisade kan mengatur semua nih, tidak hanya orang Bali saja. Kalau Jawa mau bikin tempat sembahyang ala Bali boleh, padmasana aja dulu. Nanti kalau ada kan tidak mungkin di Jawa membuat kayangan 3 kan, tidak mungkin. Sekarang aja Pura Pedarman dia bikin padmasana di Kediri itu. Tradisi itu memang berkembang. Terus Bapak menyampaikan kenapa Hindu itu Hindu dari kata Sindu, itu kata orang Persia, orang Persia ini yang mengatakan itu peradaban Sungai Sindu. Yang dilihat peradaban berarti tradisi Sungai Sindu. Sindu memang membentang kemana-mana. Nanti kalau Sundaland bicara juga membentang kemana-mana. Bagaimana kita mengetahui kebenaran, memastikan kebenarannya? Itu adalah pengetahuan. Harus riset. Namanya perguruan kerohanian itu menjamur. Kalau kita mau
rame-rame saya bisa tunjuk ini ada ya. Tidak hanya ada kayak apa banyak. Tapi yang tidak benar itu apanya? Tingkah laku manusianya kan, yang menghina orang lain. Delik pidananya kan yang penghinaan itu. Kalau dia menjalankan di rumahnya sendiri, diam-diam, tidak ada orang mempermasalahkan. Karena dia wasite militante menuduhkan itu. Karena mulutnya kemana-mana ya. Akhirnya yang menghakimi juga salah. Rumahnya sendiri kok dirusak rumah orang lain. Jadi sama. Ini kalau tidak menggunakan bineka begitu. Saya tidak pernah mengikuti hal-hal seperti ini. Kalau membaca bukunya ya, karena dia berbeda dengan saya, sudah. Buku agama Islam aja saya baca kok. Agama Kristen saya belajar setahun, agama Islam 3 tahun, Buddha sampai saya di sarjana Buddha saya. Tidak apa-apa, berpengaruh saya? Tidak. Ajari dari kecil kita baca komik, Mahabharata, Ramayana sudah cukup. Tidak bakalan bergeser ke keimanan kita. Karena itu juga beda. Nanti kita anggap budaya asing dari India misalnya. Lah agama kita juga dari India. Kata Weda juga India. Purana India. Jadi lontar di Bali Mahabharata, Ramayana dari India juga. Jadi ini akhirnya masyarakat bingung. Yang benar yang mana ini? Saling mempertontonkan kebodohan. Kalau kita mau, ini bukan bicara kasar ya, tidak ada istilah lain ya untuk mempertontonkan kebodohan. Jadi dengan demikian, saya sebagai orang Siwa Siddhanta, saya tentu berharap saudara-saudara kami mari bareng-bareng di Siwa Siddhanta. Karena Siwa Siddhanta ini juga variatif. Ya, kalau yang rohaniwannya ada pedando, ada serimpu, ada pandai, ada begawan, ada resi, macam-macam. Memang kita macam-macam. Kalau soal hormat pada guru, wah, membawakan sepatu guru, kita juga begitu dulu pedanda itu. Kalau bila perlu dapat sisa kopinya itu bahagia sekali. Zaman dulu, kalau sekarang enggak. Si kuman itu. Karena ada corona. Dulu mie 200 boleh. Sengaja lagi habis dimakan pisangnya sepotong, kita dapat bahagianya luar biasa dari pedanda ini. Nyenten makan carikan pedanda. Bangga bayangkan. Itu kondisi yang menyebabkan kondisi sosial yang berkembang. Sekarang mana ketemu, oh ini carikan pedanda ya. Sudah lain omongannya. Kalau masih utuh nggak apa-apa. Kalau sudah diambil, kuman yang masuk. Karena pengetahuan tentang ilmu kesehatan modern, cara berpikir. Ini saya ajak berpikir rasional, supaya jangan tidak terjebak. Sampaikan pada mereka, saya baik kepada dua kelompok ini. Saya katakan kelompok dulu ya. Yang dari sana juga baik sama saya berkomunikasi. Tapi kalau sudah membahas itu, garis saya hanya ini. Saya tegas. Garis saya hanya ini. Saya tidak memihak siapa-siapa, boleh berpendapat, tapi garis saya ini. Garis saya ada RT, kalau mau memidanakan orang silahkan kumpulkan bukti-buktinya. Toh urusan ini tidak ada sangkutnya dengan Parisade kok. Parisade
Ini kan tidak ada digugat apapun ini. Mau digugat orang-orang yang perorangan itu. Parisade ini enggak, jalan terus lah. Dan mereka memang parisadenya nggak digugat. Kalau gugat lebih bodoh lagi saya bilang gitu. Jadi begitulah ya, untungnya jadi umur lebih tua begitu. Bisa ngomong. Saya bukan senior, tapi umur saya aja lebih tua. Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau ada kurang berkenan, saya kira ini sudah terakhir ya waktunya. Kurang berkenan, apa yang tidak baik buang saja dan berikan ke saya saja. Yang kurang-kurang baik itu, yang baik-baik simpan. Jadi marilah kita berpikir positif. Seperti Yudhistira, kita lihat yang baik-baiknya. Jangan seperti Duryodhana melihat yang jelek-jeleknya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih Pak Nah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita harus menyampaikan astungkare bahwa kita di tengah-tengah kondisi seperti ini, secercah pengetahuan, informasi, apapun bentuknya, itu akan membantu kita. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Kita melangkah ke tempat yang baik-baik, kita bicara hal-hal yang baik-baik. Yang terakhir adalah, marilah kita bersama-sama untuk menyatukan tekad kita untuk mensukseskan 7 wali yang akan datang. Dengan mengucapkan Hawidinomastu, saya tutup pertemuan ini dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih dan moderator. Kini tiba saatnya dari panitia dan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia beserta Ketua Banjar akan memberikan cenderamata kepada narasumber dan juga moderator. Kami mohon narasumber dan moderator. Oke, Ampura. Silakan Bapak Ketua PHDI, Bapak Krian dan Bapak Ketua Panitia. Untuk narasumber, ya silakan. Ya, kamera. Cenderamata dari panitia. Yang kedua kepada Bapak moderator kita. Semua Bapak moderator luar biasa. Oke, silakan cendeраmatanya. Mau terus ke semua. Nah, silakan untuk foto bersama Bapak. Diatur. Saya mau ikut foto. Oh, boleh. Anak-anak masih yang seloka masih. Boleh sayang, sini sayang. Sama-sama yuk. Sama Bapak gurunya. Adira masih di sini? Adira? Sebentar, sini sayang. Oke, terima kasih Ketua Panitia sudah. Oke, di sana. Iya. Di sana dekat Pak Kian boleh. Ayo Bu dokter. Jeremangku mriki, jeremangku wayan agus mriki dong sarengin. Oh, jangan mojok dong. Nikah. Nah, paket komplit. Niki Bu. Cari Pak. Oke. Sampun. Pak jeremangku kayaknya. Nah, di ujung Pak. Sampun masuk Pak. Ininya di frame-nya. Pas guys sekarang. 1, 2. HP depan mundur dikit, HP yang di depan turun dikit. Oke. Jali. Matur semua, nggih. Semua. Ya, semua nggih. Om Swastiastu.
hari yang luar biasa hari ini. Anak-anak para sesepuh kami, hari ini benar-benar kita disatukan satu pikiran ya. Sampai anak-anak pun serius ya. Dan luar biasa, tepuk tangan buat anak-anak asrama ini. Semua, saya sebagai ketua asrama semua atas semua dorongan dari Parisade, dari ketua baja dan semua elemen, sehingga anak-anak tetap terlibat dalam acara, sehingga mereka merasakan bahwa inilah acara kita. Seperti tadi kita tanya-tanya libatkan. Oke, mari kita doakan alam semesta jagat raya agar selalu memberikan energi positif pada kita, dan mari kita doa agar semua acara hari ini disempurnakan oleh ide Sang Yang Widi Wasa. Silakan duduk dengan nyaman. Asana. Prasadastiti Sarirasiwasuti Niramalaya Namaswa Pranayam Karasura Sudamam Swa Mati Sudamam Swa Miring Hum Diyahu Santi Rantari Samsanti Pertihi Santi Rapa Santi Osadaya Santi Wanaspataya Santi Wiswadewa Santi Brahma Santi Sarvam Santi Santi Rewa Santi Sama Santi Revi Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudasyate Purnasya Purnamadaya Purnamewa Wasisyate Om Sukham Bhavantu Apurnam Bhavantu Sampurnaya Namah Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu Prama Santi Om Santi 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 Om Puput Suksema Rahayu Rahayu Rahayu. Baiklah Bapak Ibu, menuju rukun dan damai di Bekasi.